menguasai lahan yang bukan miliknya. Kok mereka berani ya? Tembok itu dibongkar, tidak ada somasi, tidak aksi apa-apa, sepakat? Menjamin. Nah pertanyaannya, ketika sini bertele-tele alasan ini itu sebenarnya saya rasa itu sepakat atau tidak sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Metro Detik dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Pak, yang nyuruh Pak Yanto itu? Pak Yanto penasihat hukumnya itu? Ada orangnya Pak? Ada orang. Sahabat Metrodetik.com, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai kedalaman 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal itu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Aksi apa-apa, sepakat? Menjamin. Nah pertanyaannya, ketika sini bertele-tele alasan ini itu sebenarnya saya rasa itu sepakat atau tidak sepakat? Terima kasih. Terima kasih Pak. Tafsir Lejnah Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa makna memakan harta orang lain dalam ayat itu adalah mempergunakan atau memanfaatkannya sebagaimana dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Sedangkan batil artinya sesuatu yang dilakukan atau diperoleh dengan cara menentang hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makan riba, mengambil harta tanpa hak, melakukan penipuan, bersumpah palsu, hingga menyuap hakim untuk maksud mendapatkan harta orang lain itu. Semuanya merupakan cara yang batil dalam memperoleh dan memanfaatkan harta orang lain. Dalam kasus pendudukan dan penguasaan areal Masjid Syekhur Rahman Sindang Sari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah yang dilakukan oleh LDI sungguh nyata melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menduduki dan menguasai lahan dan bangunan yang bukan haknya. Masjid Syekhur Rahman yang merupakan aset wakaf dari Komjen Pol Purnawirawan Dr. Nur Faizi Suwandi yang secara sah telah menyerahkan pengelolaan masjid dan yayasan yang menaunginya itu kepada MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang, sebagai nazir atau pihak yang menerima aset wakaf berupa masjid dan lahan lengkap dengan dokumen-dokumennya. Sementara LDI sama sekali tidak memiliki dokumen dan alas hak baik sebagai nazir atau penerima wakaf maupun sebagai hak milik. Meski jemaat LDI secara nyata dan jelas tidak memiliki alas hak atas aset dan lahan yang ada di Sindang Sari itu, namun mereka dengan penuh percaya diri menduduki dan menguasai aset yang ada di sana. Bahkan tanpa rasa berdosa, menghalang-halangi seluruh kaum muslimin memasuki kawasan masjid, meski untuk sholat berjamaah dan menggelar pengajian. Juga menghalangi pihak yang nyata-nyata merupakan pemilik hak kelola terhadap tanah wakaf dan aset bangunan yang ada di Jalan Tanjung Sindang Sari, Kecamatan Majenang itu.
Berkali-kali kaum muslimin dan nazir membuka akses memasuki masjid. Berkali-kali pula pembesar LDII menutup dan memblokade semua akses menuju masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 4 Agustus akan kita lakukan pembongkaran pagar yang menuju akses ke masjid dan pondok. Belum genap sepekan yang lalu, yakni pada Kamis 4 Agustus 2022 lalu, NWCNU Provinsi Jawa Tengah dikawal aparat polisi dan TNI datang membuka rantai pengikat pintu gerbang Masjid Saifur Rahman Sindang Sari. Kunci gembok sudah terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun Ahad pagi hari ini 7 Agustus 2022, jemaat pemuja Amir Beat itu kembali memasang tembok pada bekas pintu besi yang telah dibuka 3 hari yang lalu. Upaya mencegah pendirian tembok yang dilakukan jemaat LDI telah dilakukan oleh Banser dengan cara memarkir mobil operasional di lokasi bekas pintu gerbang. Namun jemaat LDI tetap bandel dan tetap mendirikan tembok menghindari titik letak dari mobil yang terparkir itu, mengakibatkan muslimat NU yang sedianya menggelar pengajian dan sholawatan di Masjid Saifur Rahman terpaksa memilih lokasi di lahan wakaf nomor 6 untuk melakukan kegiatan rutin pekanan mereka. Jadi teman-teman, kalau kita gambar denah daripada lahan wakaf Sindang Sari, ini adalah lahan wakaf 06 dan ini adalah wakaf 07. Disinilah jemaat LDI memasang tembok ratapan. Setelah tembok ratapan ini berdiri, warga muslim kemudian menjebol tembok yang ada di sini, lalu sempat kemarin dipasangi pintu gerbang dan dirantai. Setelah dirantai, kaum muslimin di bawah NWCNU Majelis Wakil Nahdlatul Ulama Majenang dikawal Polri dan TNI datang menjebol, membuka pagar ini, dan setelah terbuka pagar, Banser memasang mobil di sini untuk mencegah agar jangan sampai pintu yang sudah dijebol itu ditutup kembali oleh mereka. Tapi bandelnya mereka, juga kami ini, mereka tetap memasang tembok dengan menghindari mobil itu. Seperti ini. Nah, inilah karena mereka menutup, menembok kembali, memagari kembali ini, akses masuk, sehingga muslimat Nahdlatul Ulama yang hari ini sesuai dengan jadwal menggelar pengajian dan sholawatan rutin, mereka melakukan kegiatan di sini di Wakaf 06. Demikian penjelasannya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah jemaat LDI telah benar-benar kehabisan ulama yang memiliki pemahaman agama yang benar sehingga tak ada lagi yang mampu mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu, yakni menguasai dan merebut lahan orang lain dengan cara batil, adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum syariat agama. Tidakkah mereka takut dengan ancaman dosa? Tidakkah mereka sadar bahwa kelakuan mereka berbanding terbalik dengan pengakuan mereka yang mengklaim diri sebagai golongan yang paling sah Islamnya? Bila kelakuan bertentangan dengan syariat, lalu sahnya di mana?
menyuap pejabat, membayar hakim, bahkan meski hanya sekedar bersilat lidah pun untuk menguasai hak orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum. Ini juga urusan. Oh, maling apa? Masa mau maling semua orang lagi. Kamu masak mau? Halo. Kita masih jangan emosi, Pak. Kamu ke sana. Jangan emosi, Pak. Segeralah sadar, wahai para pembesar dan jemaat LDII. Memang akan ada aliran dana yang terhenti mengalir ke kas keamiran LDII bila Masjid Saifur Rahman yang kalian duduki itu dimanfaatkan untuk seluruh kaum muslimin. Pasti akan ada banyak rahasia penyimpangan yang terbongkar bila kaum muslimin masuk dan melaksanakan kegiatan ibadah bersama kalian di sana. Tetapi itu jauh lebih baik. Aliran dana yang kalian pertahankan untuk tetap mengalir itu adalah aliran dana yang batil. Meski kalian bungkus dengan nama infak, sedekah, atau pembelaan. Ajaran menyimpang yang kalian tutup rapat dengan melarang kaum muslimin masuk bergabung bersama kalian itu sesungguhnya telah terbongkar secara terang benderang. Tata cara kalian beribadah dalam menjalankan agama secara tertutup dan eksklusif sesungguhnya telah menjadi sorotan publik seluruh kaum muslimin dan telah menjadi perhatian khusus pihak pemerintah. Tidak dibubarkannya kalian bukan karena bukti kebenaran ajaran kalian, akan tetapi karena kelihayan kalian dalam berpura-pura, berdusta, dan merekayasa. Masjid tempat suci untuk ibadah. Awali semuanya dengan kegiatan yang baik-baik. Laksanakan ibadah ini. Di dunia ini, kalian memang memiliki segalanya. Memiliki keahlian menipu jamaat, memiliki keahlian mendustai umat, memiliki berangkas uang untuk suap pejabat, guna melanggengkan aksi bejat nan sesat. Tapi besok di hari kiamat, sungguh kalian akan menyesal dengan teramat sangat. Semua baru kalian sadari dan sesali, tapi sayang semuanya telah terlambat. Tak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pintu tobat telah tertutup rapat. Saudaraku, tobatlah sekarang sebelum semuanya terlambat. Mau bongkar maning, aduh, jenengan yang capek Pak. Dari Masjid Saifur Rahman, Sindang Sari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Metro Detik melaporkan. Sampai jumpa. Sekian celotehan. Barakallahu lana wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.